Nggak perlu pakai speaker kan? Saya matiin speakernya. Tapi mic-nya tetap hidup. Kalian mic-nya matiin aja. Menggema. Speakernya matiin aja. Terakhir itu sampai latihan soal ya. Kan disuruh bikin itu kan kemarin yang limas. Hah? Yang hari ini apa? Karena materinya udah sampai ini, materi UASnya sampai materi kemarin. Masnya berapa soal, Pak? Kisi-kisinya. Ini kalau saya buka soalnya langsung ketahuan ya. Berarti 5 detik aja, Pak. 5 detik. Apa ini, Sir? Ini bisa PSS. Oh iya, ini share screen ya? Tadi HP saya aja. Iya lupa saya. Untung nggak terjebak. Soalnya itu cuman ada 2. Iya, tapi gambarnya kan yang biasanya agak lama. Kalau yang terakhir 2 apa 3 gitu. Ya, aja, Pak. Iya, Pak. Iya kalau lama kan? Kan Kalau lama. iya itu kalau lama kan saya lupa ini. Mau cek dulu. Iya, Pak. Ya satu salah, yang satu belum tentu benar juga. Apanya nggak cukup? Oh, enggak, saya ngerjakan itu saya saya ngerjakan itu misalnya semua soal selesainya misalnya 30 menit ya. Saya kalikan 4 biasanya. Nah, kalikan 4 itu buat kalian. Yuk kali 5 bisa sampai malam dong. Kali 4 atau kali 2 gitu. 5 jam. Nah, ya oh soalnya 3 tapi yang satu tidak menggambar. Ya suruh menganalisis gambar. Dari hasil wawancara kemarin kan tidak semuanya eh, apa namanya ya dari soal ke gambar ya yang UTS. Nah sekarang ada satu soal yang sebalik gambarnya sudah ada, cuman disuruh menganalisis saja. Ini bener nggak jawabannya gitu. Bener. Alasannya apa? Itu sudah jelaskan. Pak. Itu satu soal analisisnya itu paling kalau saya lihat kalian ya 3 menit selesai kayaknya. Pak. Hah? Ini soal 3 menit, 3, 4. Iya. Terus soal nomor 2 dan nomor 3 itu baru gambar. Sebenarnya 2 dan 3 itu beranak ya ABC ya, tapi itu berkelanjutan sebenarnya. Jadi satu gambar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kalian gambar sudah benar ya berarti soal ABC itu sudah terpenuhi. Kalau salah itu bisa salah. Ya salah semua. Ya nanti dilihat salahnya di tahap yang mana gitu. Ya. 5 jam. Jadi soal yang nomor 2 itu nanti kalian diminta melukis irisan bidang antara limas dengan bidang alfa. Itu saya kasih kisi-kisinya ya. Bidang irisan alfa dengan limas. Kemudian yang nomor 3 itu sama juga. Irisan limas dengan bidang alfa juga. Cuman ya beda koordinat aja. Oh gampang nih termasuk sih.
2 dan 3 itu tipenya sama, cuman beda koordinat. Ya, sekarang kita ke latihan soal. Hmm, ya itu tadi sama. Nomor 2 dan 3 itu sama, melukis bidang irisan antara bidang alfa dengan limas. Limasnya cuma T, A, B, C, D, segi 4. Atau limasnya yang segi 5, segi 6. Jangan. Cukup. Segitiga. Kalau segi 5 segitiga itu nama lainnya apa? Nah, lupa ini, geometri ruang. Hah? Prisma? Bukan. 5 segitiga, nama lainnya apa? Tuh, ini meragukan nih. Padahal tuh materi masih termasuk nggak sampai pertengahan kayaknya. 5 segitiga. Oh, terpancung itu mah dipotong. Yang tidak sejajar alas. Yang sejajar alas kalau limas. Kalau prisma tidak sejajar alas. Apa namanya? 5 segitiga. Wah, lupa nih. Cluenya. Huruf depannya B. Apa ya? Ya, bahasa Indonesia ya. Kita ngomong bahasa Indonesia ya, bukan bahasa lain ya. Itu belajar ruang itu. Loh, lupa. Nama lain 5 segitiga. Wah, dicari tuh di Google. Depannya B. Huruf depannya B. Pakai ChatGPT langsung ketemu ya. Hah? Bujur sangkar. Bukan. Bujur Sangkar mah persegi. Iya. B. 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 5 segitiga. Loh. Apa itu? Ya piramida itu kata lainnya limas. Cuman 5 segitiga khusus. Ada dong. Huruf belakangnya T. Belah ketupat bukan. Belah ketupat mah bidang datar. Ini kan bangun rumah. T. Tebak-tebakannya. Terdiri dari 2 suku kata. Belah ketupat kata dia bukan. Itu enggak 2 suku kata bukan itu. Apa yuk? Kok bulat? Itu mah 1 suku kata. Wah, dulu geometri ruangnya siapa? Boleh ini. Bisa apa? Boleh ini. Wah, harus bertanggung jawab kan nih boleh ini. Enggak tahu. Belajar tuh di awal-awal. Yang macam-macam limas segi 4 tegak, limas tegak. Nah, dulu Pak. Ada pasti kelewatan sekilas. Yang Hah? Apa? Nyari gak ketemu ya? Iya gak akan ketemu kalian. Bantuan Pak, bantuan. Masa sih nggak tahu? Tahu itu sering disebut di SMA juga sering kok. Di buku-buku sekolah juga. Malah bangun yang gitu. Gak ada nama lainnya. Ada. Apa tutut? Cuma kerang. Nama lain limas segi. Nggak ada. Ada. Turut Pak Arif. Ada. Tetrahedron kan bahasa asingnya. Tetrahedron itu sama juga. Itu bahasa asingnya.
Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa? Iya benar tuh bidang 4. Tuh, atau bidang 4. Ya itu hanya orang-orang yang beriman. Masa gak muncul? Padahal ini komputer juga saya nggak pernah, saya jarang pakai. Deh, kok pakai SIM? Hadiahnya. Sama nggak kata kuncinya ini? Ini Bapak mau lihat Pak. Muncul Pak di sawah. Tadi itu yang kata rumus formula segitiga. Tapi kirain tadi satu Rumus. kata Pak. Kok beda sih kalau? Iya beda. Pertama waktu baca dari tadi. Boleh dulu. 5 segi 4 ada nih, bidang 4. Nah kan 2 suku kata tadi saya bilang. Tuh 5 segi 3. Kenapa dinamakan bidang 4 ya? Karena terdiri dari 4 bidang. 5 segi 3 itu kan 4 bidang. 1 alas, 2 sisi tegak, 3 sisi tegak. Oke. Oh kayaknya tebak-tebakan geometri seru nih. Sekarang Pak. Enggak lah, kapan-kapan aja. Nanti aja kalau ada kuis. Cari di mana Google. Nanti Google kalian nggak akan ketemu. Saya pindah akunnya ke sana. 4 soal, satunya kuis. Satunya. Depan tebak kata. Tebak kata. Biar ada yang benar Pak. Sekali mati lempangan. Iya Pak. Oh, iya. Duh, apa itu? Suara kodok. Kodok benar. Wah, saya pendek ya. Iya, Pendek. wow. Itu si Fauzan udah ngisi ini belum? Apa namanya? Kurang tahu Bapak. Saya kemarin udah ingetin lagi. Oh, geometri. Ini rekaman videonya sudah lengkap ya. Ada yang belum saya unggah kayaknya. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 3 nih. Jadi, sebenarnya saya buka dulu ya. Tujuh belas. Ini saya share-nya seluruh itu ya? Seluruh layar nggak? Oh, pantesan kok. Tapi semuanya semua nih tadi.
Nomor berapa nih tadi? Nomor 3. Nah, tadi diketahuinya apa nih? Tidak, saya copy dulu aja ya. Ini kalian Sabtu ikut pelatihan GeoGebra nggak? Bukan kelas kalian ya? Bukan. Itu mata kuliah workshop maksudnya. Oh, bukan ya workshop. Workshop apa tuh? Nggak tahu. Di sini di lab. Oh, enggak. Enggak. Oke. Ini ada bidang alfa melalui 170, 800, dan 006. Nah, jadi kalau melukis alfa ya tinggal titiknya dulu aja. Misalnya 170, X-nya 1, Y-nya 7. Kalau pakai ini pakai grid aja biar kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 800. Itu number dulu aja. 800. Berarti di sini. Kemudian 006. Z ya. Nah, dari sini kan udah kelihatan tuh bidangnya tuh. Tuh, apa tadi? Nah, TAB itu berupa apa? Bidangnya apa TAB? Ada yang tahu nggak TAB itu apa? TAB. TAB itu berupa apa bidangnya? Loh, gak ada yang tahu TAB itu apa? Nah, kan dari hurufnya aja udah kelihatan. Segitiga. Nah, ini udah kelihatan nih alfa. Ini alfa 2. Hmm, mana? Garis kecil.
170. Saya kasih nama titiknya ya biar kalian titik itu. Gitu. Yang mana tuh? Yang mana? B itu kan 170. Nah, kalau kalian melukis bidang gitu ya, kalau hanya berhenti di B itu gimana nanti bidang alfanya? Kan harus diperpanjang, kan ceritanya melalui, bukan berhenti di situ. Jadi kalau mau motong bidang-bidang proyeksi ya pasti motongnya di sumbu-sumbu gitu. Kalau melalui sepanjang gitu. Iya, itu karena kan bidang alfanya berpotongan dengan bidang H kan, dengan alas. Kan bisa aja titiknya di sini, ya kan? Oh, bisa aja di situ titiknya. Cuman kebetulan di soal diketahuinya di titik B itu. Oke, terus ini alfa berapa nih? Alfa 3. Ini masih dasar ke Limas ya. Jadi bayangkan TAB itu salah satu tusuk tegaknya Limas. Kan miring tuh Limas tuh. Puncaknya T, alasnya ABCD misalnya. Nah, ini yang contoh ini baru AB saja gitu. CD-nya nggak ditanyakan di sini. Kalau seandainya sebuah limas itu bisa gambarkan ya. Nah, ini misalkan limas ya. Misalkan limas. Ini T, A, B, C, D gitu ya. Nah, ini baru TAB-nya aja nih yang saya lukis. Nah, kalau yang namanya bidang irisan kan nanti kalian kenal ada yang namanya sumbu afinitas ya. Kemudian mengiris bidang tertentu gitu ya. Misalnya ini bidang irisannya, PQRS. Nah, sekarang yang akan kita lukis PQ-nya dulu nih. PQ. Ya, jadi yang kita coba dulu yang sisi samping sininya dulu sekarang. Ya, di samping kirinya bisa. Yang CD-nya nanti soal berikutnya. Yang penting konsepnya dulu nih. Kalian bisa menentukan garis ini saja nih, garis PQ atau P1Q1, P2Q2 itu sudah bisa sebenarnya. Sudah 80% menguasai untuk melukis bidang irisan pada limas. Ya. Oke, kita coba pelan-pelan. Oke, ada yang merayakan nggak? Oke, sekarang titik T, TAB, TAB, A-nya 110. Ini saya sembunyikan dulu ya. A-nya 110. Nah, perlu diingat nih kalau titiknya ada nolnya, itu berarti sudah terletak pada bidang-bidang proyeksi. Nggak perlu dicari mana A1, A2, B1, B2, karena itu udah pasti ya. A1-nya itu di 110. Jadi A-nya itu di 1,1,0. Di sini kira-kira ya. Nah, ini kita namakan dengan titik A. Berarti titik A itu sama dengan A1 pasti. Ya. Oke. Kemudian titik B, B-nya 330. Di bawahnya sini ya. Ini kita namakan titik B. Sama dengan B1. Nah, lain cerita dengan titik T. Ya. T-nya itu kan 525. Berarti dia punya T1, T2, T3. Kita lukis T1-nya dulu. Di mana T1? T1-nya berapa nih?
5, berapa? Di T1. Sini ya T1 ya. Ya. T1. Nah, sekarang lukis untuk proyeksi kedua. A2 di mana A2? A2. A2 pada sumbu X lah. B2 juga pada sumbu X ya. Iya. Nah, T2-nya di mana T2-nya? A2, A, B2. Nah, T2-nya mana T2-nya? Berapa? 5,5 ya. Atau 505 ya kalau koordinat aslinya ya. 505. 505 pas di sini. Ya, pasti kalau kalau letaknya di dalam segitiga ya pasti dia di bawahnya bidang alfa ya nggak berpotongan dong. T2. Nah, kalau saya lukis segitiganya kan seperti ini. Ya, ini proyeksi segitiga, ini proyeksi segitiga yang di ruangnya ya. Nah, ini baru lukisan awal dulu ya. Segitiga aslinya mana? Ya dia terbang. Bukan terbang ya, dia alasnya di A, B, tapi dia titiknya di menembus ke atas. Bisa dibayangkan nggak bangunan aslinya? Ini bisa dibayangkan nggak bangunan aslinya? Bisa ya? Kalau diperkecil nggak bisa ya. Untuk diperkecil bisa nggak nih? Nanti saya hapus titik-titik ininya saya hapus tadi. Nah, oke. Kemudian yang berpotongan dengan bidang alfa itu garis yang mana? Kan ada 3 garis, ada garis AB, ada garis BT, ada garis AT, AT, ya kan? Yang berpotongan dengan bidang alfa yang mana? Jadi itu kan ada segitiga gini ya. Nah, kemudian ada bidang alfa, dia ke sini bidang alfanya. Ya, nembusnya kan di sini nanti, ya kan? T, A, B. Ya, ya pasti yang berpotongan dengan bidang alfa itu TA sama TB, ya kan? Kalau AB nggak mungkin karena AB titik aslinya kan sudah di alas.
Sekarang masih ingat cara kemarin, menentukan cara menentukan cara menentukan titik tembus sebuah titik dari garis dengan bidang. Ingat nggak? Loh, baru minggu kemarin. Cara pertama apa? Langkah pertama, bukan cara pertama ya. Kalau cara pertama bisa lebih dari satu caranya. Langkah pertama apa? Buat bidang beta, ya. Buat bidang beta dengan bidang betanya itu tegak lurus terhadap, nah, yang pertama misalnya terhadap bidang H, atau juga bidang betanya tegak lurus terhadap bidang V. Ya, oke. Sekarang kita akan mencari titik tembus TA dulu. TA. Jadi kalau TA yang kalian perhatikan adalah TA. Jadi yang perhatikan yang pertama adalah nih, saya kasih tanda merah nih, TA. Ini saya kasih warna merah ya, biar membedakan dikit ya. T2A2 dengan T1A1. Ini kalau mampus gimana? Ya, dia notit nanti aja. Masih ingat nggak caranya? Bikin bidang yang tegak lurus salah satu bidang proyeksi H atau V dan melalui titik tersebut ya. Loh, kok lupa kalian? Nih, saya kan kemarin banyak latihan soal ini kan. Anggap aja nih TA, T2A2, A2 itu A1, T1A1 gitu kan. Ya, caranya kan ini kalau mau bikin tegak lurus ya ini satu bikin gitu kan. Ke bawah sini. Nah, ini titik tembus yang pertama. Ya, lalu titik tembus kedua mana? Ya ini tinggal ke atas saja sampai memotong di A2. Nah, ini misalnya di P1 ya di sini P2. Ya, atau pakai cara kedua. Mungkin cara kedua, mungkin. Cara kedua berarti bikin tegak lurus yang ke sini. Tadi kan tegak lurus A2, sekarang tegak lurus A1. Ya, berpotongan di sini. Nah, ini hubungkan ke sana. Bentar, A1, oh iya, hubungkan ke sana. Oh, tapi nggak ketemu di sini. Cara yang kedua nggak bisa yang ini ya. Harusnya ini memotong di sini di atas. Saya salah gambar, maaf. Harusnya memotong alfa 2. Harusnya memotong alfa 2. Harusnya ke sini, sorry. Nah, ini titiknya. Taruh ke bawah, temu. Itu. Gampang kan? Yang lihatnya gampang. Nah, sekarang kita coba di GeoGebra yang tadi ya. Tadi kan ada T2A2, T1A1. Anggap aja T2A2 itu A2. T1A1 itu A1 gitu ya. Kalau mau bikin tegak lurus ya salah satu aja. Ini misalnya nih, saya mau bikin tegak lurus yang terhadap T2A2. Nah, gitu ya. Sampai dia berpotongan, pas nih perpotongannya di sini. Ya, oke. Ini saya sembunyikan dulu. Gitu ya. Nah, kemudian berpotongan di mana? T2A2 dengan alfa 2. Berpotongan di sini. Ya, itu bikin tegak lurus lagi. Berpotongan di sini. Hubungkan. Ini pakai warna biru saja nih.
Nah, ketemunya di sini. Tuh. Nah, ini namanya P. Kita namakan dengan P1. Ya, P1. Gampang ini. Ini P1. Gedein titiknya. Tuh. P2 mana P2? Ya, gampang. Tinggal tegak lurus saja terhadap sumbu X. Sehingga berpotongan di. Jadi kalau P itu terletak pada TA, ya pasti P1 terletak T1A1, P2 terletak di T2A2. Nah, itu prinsip dasarnya ya. Jangan sampai lupa itu. Kadang kala itu terlupakan tuh. Saking eh, senangnya gambar sampai berpotongan di bidang alfa 2 gini kan. Yang digambar titiknya yang di sini nih, di sini. Padahal itu yang salah. Ini P2. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ini baru P1A1, baru P1 dengan P2. Lalu titik Q. Titik Q, yang mana titik Q-nya? Jadi kalian kalau ingin melukis untuk tekniknya seperti ini, carilah gambar, carilah proyeksi itu yang memotong seperti ini nih. Segitiganya itu memotong alfa kayak yang di V itu. Kan bisa aja nanti limasnya ke kanan ya, puncaknya di sebelah kanan gitu ya. Ya, kan bisa aja nanti mungkin limasnya di sini nih, titik T-nya di sini. Nah, gini gambarnya. Sedangkan T1-nya di dalam sini. Kalau itu pilih yang di H. Pasti udah ngerti maksud saya ya. Ngerti kan? Sekarang kita cari key-nya. Sama kita perhatikan T2A2 bikin tegak lurus gitu ya. Sehingga dia berpotongan di alfa 1 di sini. Ya kan? Di alfa 1 saya sembunyikan dulu gambarnya. Kemudian perpotongan antara T2A2 tegak lurus juga ke bawah. Potongannya di sini di sumbu X, tandai, sembunyikan dulu, ya. Nah, kita hubungkan sekarang. Tadi pakai garis warna biru di sini. Nah, titik potong. Ingat, tadi itu kan titik potong antara TB ya. Berarti antara T2B2 dengan T1B1. Berarti ini yang di itu bukan yang atasnya ini ya, bukan yang garis merah ya, tapi yang garis ini. Ini kan T1B1. Itu kita namakan titik Q1. Nah, kemudian Q2-nya mana Q2-nya? Sama dari Q1 tegak lurus sumbu X berpotongan dengan T2B2. Nah, itu yang namanya Q2. Q2. Lalu garis garis potongnya mana? Garis itunya, garis apa namanya? Garis ya, garis potong ya. Kita pakai warna kuning.
Kalau kuning nggak kelihatan. Nah, nah, itu titiknya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Nah, baru kita terapkan ke limas nanti. P1 Q1. Lukis garis potong bidang alfa. Nah, garis potongnya ya PQ. Tuh. Yang ketiga gampang karena titik-titiknya udah ketahuan, dua titik proyeksi ketahuan, yang ketiga ya pasti menyesuaikan lah, bisa itu. Bisa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kasih dulu. Oke. Kalau tidak ada, kita yang nomor 4 sekarang. Nah, ini baru ke limas. Loh, kenapa? Hah? Oh, di. Tuh, kenapa lagi? Kepanasan. Nah, sekarang nomor, oh ini segi 6 ini. Segi 6. Ya, nggak apa-apa, bagus gini.
Kan kalian nggak gambar segi enamnya kan nggak susah, tinggal klik-klik aja gitu kan udah jadi. Iya kan? Yang diklik komputernya, mouse-nya. Nah, ditentukan titik A dan B-nya 030 dan 3. Ini A ya. D-nya 21. Kalau yang dia tuh yang mana sih, Pak? Hmm? Kan yang A kan 0,3,0. Mm-mm. Itu yang 3 ya. Iya. Oh di 2D 3-nya Y-nya ada 2 ya. Abang apa sih? Yang mana? Yang apa? Wah, Sama yang bawah. katanya yang gimana? Dua-duanya. Di bawah aja. Itu kalau Bapak satu doang. Ya kan belum. Kamu tanya apa yang belum saya gambar? Udah yang situ aja gitu. Belum. Wah, ini berarti salah satu ciri mahasiswa teladan nih. Cepet gitu ya. Nah, di sini namanya berarti titik A ya. A sama dengan A1. Kalau di sini namanya A3. Di sini titik apa tadi? B ya. B sama dengan B1. Nah, kan segi enamnya apa tadi segi enamnya? A, B, C, D, E, F kan? Segi enam. Ingat, eh, segi enam itu nggak boleh memotong ke sumbu ke atasnya ya. Harusnya ke dalam. Yang seperti ini nggak boleh. Yang bukan nggak boleh, yang salah. Itu yang benar. Nah, ini yang salah. Mau ngomong yang salah tambah yang benar. Nah, ini yang salah. Iya, pakai regular polygon. Nah, nah ini yang benar ya. Yang benar. Kita namakan dulu A, B, C, C1 gitu ya. D1, D1, F1. Nah, kemudian, nah di sini ada tinggi limas ya. Tinggi limas itu 6 cm. Nah, menentukan T-nya di mana? Ya, di atasnya pasti kan. Itu kalau T1-nya tetap di bawah. Di pas tengah-tengah itu kan. Pakai apa? Midpoint dari mana? Nggak bisa dong. BE bisa ya? Oh ya, segi 6 ya. Kalau segi 5 nggak bisa segi 5. Ngerti nggak? Tetap pakai midpoint, tapi langsung klik bidangnya. Iya. Dah, ini saya lakukan ini. Jadi kalau seandainya kalian, nih kalau seandainya sekalian bikin segi 5 ya, segi 5 kan nggak bisa kalau yang ganjil-ganjil itu kan nggak bisa langsung tarik diagonalnya kan. Nih misalnya segi 5. Nah, ini kan nggak bisa kalau seandainya kalian titik tengah midpoint antara GE kan bukan itu pusatnya ya. Tinggal klik saja bidang midpoint klik, tapi klik bidangnya langsung. Tuh, bisa langsung dia di tengah. Ya. Jadi udah gak, jangan terlalu banyak mikir lagi, nanti bingung.
Nah, ini namanya T1. Nah, jadi bisa dibayangkan nanti kalian melukis titik tembus yang melalui TA kan? Berarti antara T1A1, T2A2, T3A3, T4F4 gitu ya. Nggak ada T4F4, T1F1, T2A1, T2A3, dan seterusnya. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya ya. Nah, lalu T2-nya mana T2-nya? T2-nya kan pasti tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu X kan dari T1 kan. Dengan tingginya 6. Berarti 6-nya itu dari T1 atau dari mana? Kita ke 6 cm itu pakai ini ya, pakai circle ya biar kelihatan ya. Dari sini. Dari Dari semua iya, dari sumbu X betul. Ini yang sering kebalik nih. 6-nya ngitungnya dari T1. Memang benar dari T bawah, tapi itu sebelum dikoreksi. Tapi setelah dikoreksi ya dari sumbu X. Ini ya, 6. Nah, ketemu di sini pasti 6 itu. Ini T2. Lalu A2, B2, C2, D2, E2, F2 di mana? Di sumbu X. Iya betul, sumbu X. Jadi tinggal tegak lurus saja. Enggak sampai segi 8. khusus nasi mau. Iya, terus kamu doang ya, segi 8. Siapa Ina ya? Catat. 79 Kak Hasya. Nanti di WA saya nomornya ya Ina ya. Siap. Request segi. Oke, segi 8 dia. Kasih nama dulu nih. Ini karena penting nih penamaan ini. A2. Nah, kalau sekarang penamaan penting ya. Kenapa? Karena nanti apa namanya? Jangan sampai salah. Karena kita akan memotong TF misalnya. Berarti harus T2 F2. Nah, kalau namanya salah ya gambarnya salah juga. T2. Fauzan mana kebanjiran? Hah? Kehujanan, Mbak. Oh, kehujanan. Nah, terus nggak datang dia? Masih di rumah. Kehujanan di rumah. Kalau di rumah mah nggak kehujanan. Belum enggak. Suruh ikut Zoom aja tuh mungkin. Iya udah saya kirim ke grup. Oh. Siapa aja Pak? Aja Uji dan Ijen. Dia ikut ada di Zoom. Udah diganti lagi. Ini Fauzan. Iya Pak. Terus tinggal hubungkan. Nah, yang T2A2 sampai T2F2 itu ada yang ini enggak? Ada yang digambar putus-putus enggak? Yang mana? Yang B B sama? Ya, betul. C.
Telat, Pak, bukan itu. Biar kedengeran ya suaranya. Nah, B2C2. Sekarang saya akan menentukan titik tembus TA dulu nih, TA. Berarti yang harus diperhatikan adalah T1A1. Saya kasih warna merah nih, saya tandai warna merah garisnya. T1A1 dengan T2A2. Udah ini pelan-pelan nih. Pelan-pelan. T2A2. Sebentar, bidang alfanya kan belum. Iya. Gimana caranya? 12 ya. Iya. 12. 12.00 jauh di sini. 18 berarti X-nya 1. 18. Ini ya. 104. 16. Enam. T104 berarti di atas. X-nya 1 di depan. Nah, ini kan sama-sama di tengah ya. Berarti harus diperpanjang dulu biar ketahuan titik potongnya. Dengan sumbu-sumbu. Iya, seperti ini ya. Nah, bisa sembunyikan dulu. Ya, ini memang ini bukan terpancung kalau limas. Kalau miring, ya limas terpotong. Kalau miring, kalau limas miring itu kan bukan terpancung. Kalau yang bidang-bidang yang motongnya miring, kalau terpancung kan harus sejajar dengan bidang alas. Kalau limas ya, kalau prisma baru dia harus miring. Jadi kalau prisma terpancung, bidang pengirisnya itu tidak tegak lurus alas. Loh itu kan georuang ya. Itu nanti. Kalian udah ya georuang ya. Kayaknya harus ngulang georuang ini kayaknya ini. Curiga saya. Ada yang ngulang nggak georuangnya? Ngulang aja lah. Mulut saya maksudnya. Nah, tadi TA ya, TA. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Karena kan kalau saya melukis T2A2, kemudian tegak lurus sumbu X, ini sama aja kayak sumbu Y sebenarnya ya. Nah, jadinya nggak usah digambar banyak-banyak. Langsung ketemu titik potongnya di bawah sini nih, yang saya tanda di paling bawah itu. Nah, kan? Belum. Ini dulu nih perpotongannya. Nah, kemudian ke bawah. Ini memang agak sedikit lebih kompleks, gambarnya ribet gitu ya. Tapi karena pakai komputer lebih gampang daripada manual kertas kan. Nah, ini kita hubungkan sekarang. Ke B2, Pak. Salah. Tuh, apa tuh yang geser? Iya. Nah, di sini letaknya ya. Nah, itu P1 misalnya. Nah, cari Q1, sorry, P2 dulu, P2. Dari P1 tegak lurus sumbu X. Mana kok nggak ada? Berpotongannya di sini. Ya, yang merah pokoknya. Letak titik P-nya ya di garis merah itu. Ini P2. Ini hasil akhirnya bagus ini gambarnya ini. Bagus banget. Udah paham sampai sini untuk yang TA-nya?
Nah, sekarang apa TB ya? Berurutan ya, biar nanti PQRS gitu ya. TB. TB, jadi triknya itu kalian ganti aja warnanya. TB, nah ini TB nih, pakai warna biru biar membedakan. Biru, ini biru. Nah, biru. Gambar atau lukis garis tegak lurus sumbu X yang berpotongan dengan T2B2. Nah, ketemunya di sini. Ya kan? Saya sembunyikan dulu ini biar tidak bingung. Ini aja bingung. Nah, ya suka ngabsenin temenin. Nah, sekarang perpotongan antara alfa 2 dengan T2B2 di sini. Tarik tegak lurus lagi. Jadi urutannya tetap. Urutannya tetap. Gunakan dulu. Garis dulu biar kelihatan urutannya. Dari sini ke sini. Nah, ketemunya di sini. Ini Q1. Jadi biar matanya tidak terlalu menyipit banget ya diperbesar gambarnya. Ini ya. Nah, sekarang Q2. Sama Q2 dari Q1 tegak lurus ke atas. Tadi perpotongan dengan garis biru ya. Ah, ini adalah Q2. Banyak ya garisnya ya. Seru ini. Ini baru 2 titik nih. Masih ada 4 titik lagi. Baru Peki. Nah, R-nya sekarang. R itu berarti TC ya. TC. Saya ubah warnanya aja biar pakai warna apa ya biar kelihatannya. Aduh, hilang. TC. Ungu. Biru lagi nggak apa-apa. Kan jauh jaraknya. TC. Jadi yang pertama T2C2 tegak lurus sumbu X gitu ya. Ya kan? Berpotongan dengan alfa 1 di bawah ini ketemunya. Kemudian dari situ kamu juga harus cari yang berpotongan dengan alfa 2. Tuh, di situ ya. Kemudian tegak lurus ke bawah, berpotongan di sini. Kemudian hubungkan. Cari perpotongan yang warna ungu tadi di sini. Nah, ini adalah enggak, tadi kan sekarang kan R harusnya. R1. Saya sembunyikan. Jadi yang lengkap tadi cukup yang PQ aja ya gambarnya ya. Kalau mau diperbaiki ya tinggal tarik-tarik garis gitu aja. R, kemudian R2 ke atas. Jatuhnya harus di ungu.
Nah, ini adalah R2. Kemudian cari S sekarang ya. Berarti kalau S itu tadi kan TC, cara TD. TD. Pakai warna merah lagi aja. Oh, biar segaris merah gitu ya. Sama ini tinggal diperpanjang aja. Ini kan agak lurus ini tadi. Ke bawah. Kemudian dari sini ya. Ya kan? Agak lurus ke bawah. Ketemunya. Nah, di situ. Kemudian hubungkan. Hmm? Mepet sekali ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Bisik banget ya. Kayak mau ngapain aja bisik-bisik. Apa sih? Tadi bilang apa dia? Miane, Pak, Miane. Oh, Mia. Apa Miane itu? Iya. Ini apa es ya? S ya. Ini mana S? Wah, ternyata kalau diperbesar sekali, titiknya ini S. S1. S2. PQR. Kurang apa lagi? Oh, 2 lagi ya? PQRST. T. Oh, U ya. U. Apa UI gitu. Nah, warna apa ini? Biru. Berapa? Ya nggak apa-apa. Apa ya? Udah terlanjur biru. Pak, buat saya Pak. Kakak lu yang nggak P. Oh. Ini langsung ketemu ya. Garisnya kan ini ya. Ini garisnya kan? Ya. Mau cabut kamu? Oh, nanti dititipin temennya ya? Kemudian di sini ya, atas ya. Nanti Pak. Hubungkan. Nggak lewat. Nggak ada yang motong ya Pak? Iya, Eh? nggak lewat. Nggak ada yang motong. Ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Terus nggak ada Nggak U1 ada dong. Kata siapa? Ada dong. Tadi Kata sebentar saya hapus. Nah, ini ada sifat khusus ini sebenarnya. Tuh, nambah. Loh, kan bidang alfa 2-nya yang ini ya. Sorry, alfa 1 kan ini.
Tuh. Ini konsep dasar sebenarnya. Alfa 1 itu kan sudah memotong alas di sini kan. Dua titik ini kan. Iya. Ya sudah, berarti itu titiknya. Jadi ini tidak perlu dicari yang TE karena dia udah memotong di sini nih. Di dua titik ini. Ya, pokoknya ada dua. Kan dia melayang nanti keluar. Hmm. Paham nggak maksudnya? Berarti satunya dari mana? U1 sama V1 misalnya. Ngerti nggak maksudnya? Sama juga bisa. Kalau yang nggak ada potongannya gitu. Kalau nggak ada potongannya, ini pasti nggak ada potongannya. Ini kamu cari bagaimanapun nggak ada. Dia memotong di sini pasti dua ini tuh. Ya, Iya, dasar. berarti di sini langsung ini apa tadi ya? U1 ya. Kayak nama klub bola ini. Tunggu dua tiga. Ini V1. Ya, karena bidang alfanya sudah memotong alas. Ada dong. Udah V2 ya tetap di sumbu X. Di sini itu V2. Apa? U2. Ini yang namanya sumbu afinitas alfa 1 itu nanti kita kenal dengan sumbu afinitas. Masih ingat kan sumbu afinitas kan? Apa itu sumbu afinitas? Loh, sumbu afinitas? Enggak, kamu masih belajar itu mah di awal-awal. Ya memang semuanya sebelum tes. Iya, tahunya pas ngerjain tugas. Iya, ngerjain tugas. Iya, paling tugas ada. Sumbu afinitas itu adalah sumbu atau sebuah garis perpotongan antara bidang alas dengan bidang bidang yang motong itu. Bidang yang motong. Kalau ini bidang yang motong kan alfa. Ini berarti V2. Wah, ini tak lagi jadi nih, udah. Susah loh ini. Mau saya kasih yang lebih mudah dari ini sebenarnya. Yang tadi yang sering soalnya udah dikasih arah. Apa? Kenapa? Soalnya orang ini dia nggak Hasya. Kalau soal ini, tapi biasanya koordinatnya saya ubah lebih susah nanti. Iya, itu buat Hasya aja, Pak. Oke. Mia jangan lupa ya, Ina ya. 79, Pak. 79. 79. BP 07, 05, 07. 07 apa 05? 18 nggak masuk. Siapa 18? Bisa ya? 7 dan 5. Terakhir sekarang nih, terakhir. TF. Mana TF tadi? Oh ini. Warna ungu. Oh, udah ungu, ngomongnya telat. Coba ngomong dari awal tadi mungkin ya bisa. Sama ya caranya ya, ke bawah. Ini sudah tinggal. Ini kan kebetulan sudah tegak lurus ya. Kemudian perpotongannya juga. Ini ya, kecil ini tadi ya. Oh, bukan sebelahnya. Berbisa pagi ini. Salah. Ke bawah.
Ini ya tadi saya umumkan dulu. Sangat terus. Loh, paling gampang ya gini. Ini namanya apa ini? Ini titik T ya. Hah? Ya terserah. Ini kan T di sini. Bukan, ini belum. Saya belum menemukan titik tembusnya. Iya, W nanti. Jangan khawatir. Cuma titik tembusnya dulu yang mau cari. Ini loh titik apa ini? Ini titik apa ini namanya? OV. Jadi saya mau menghubungkan V dengan T ya tadi ya. Kan tadi garisnya kan mepet sekali nih. Kalau saya perkecil kan susah tuh. V sama T. Pakai perintah aja. Kan harus tahu ininya dulu. Titiknya dulu. Segmen ya. Ya kok segmen. Segmen. Segmen poin V. Ingat V besar, V kecil pengaruh ya. T. Nah, langsung dia. Ketemunya di sini. Nah, baru titik apa? W ya. Oh, W juga tuh. W1. W2-nya mana? W2-nya ke atas. Oh, balik. Nah, udah selesai untuk menentukan titik tembusnya. Sekarang kan disuruh melukis irisannya. Ya udah tinggal menghubungkan aja P, Q, R, S, U, P, W. Nah, pakai warna yang ngejreng. Kuning. Kuning kayaknya kuning kunyit ya. P, I, R, S, U, P, W. Nah, itu gambar bidang irisannya. Yang bawah juga harus. Itu gambar irisan yang diproyeksikan ya. P, I, R, S, U, P. Nah, gambarnya bagus. Sudah. Kasih dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ya, intinya gitulah cara gambarnya gampang kok ini sebenarnya. Nggak bisa. Nanti habis tes ada wawancara lagi ya? Iya. Tapi wawancaranya lebih pendek daripada sebelumnya kayak ini. Karena cuma 3 soal. Ya takutnya nilainya kurang. Kalau wawancara kenapa masih ada media? Ya makanya ini nanti lihat dulu UASnya. Remedial. Karena ada yang 1 soal kemarin itu. Yang ngerjakan 1 soal siapa? Nah itu. 1 soal. Ya biar nanti mengerjakan lagi. Ini lebih sedikit soalnya nanti. Oke, ini saya share di link Google Drive ya. Ini, guys. Ini udah saya
Bener nggak? Iya, iya, iya. Udah masuk tuh soal. Kira mau masuk. Oh ya, Bapak minta tanda tangan ya Bapak. Oh iya.